Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah. Selamat datang di channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal Sumati Tengah semester 1 untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 sekolah dasar. Nah, sebelum dimulai, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling benar. Nomor 1. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran agar fasih, jelas, benar disebut A. Fikih, B. Hadis, C. Tajwid, D. Matematika. Jawabannya C. Tajwid. Nomor 2. Rahmat berangkat bekerja pagi-pagi sekali karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka rizki selebar-lebarnya di waktu titik-titik. A. Duha, B. Siang, C. Sore, D. Malam. Jawabannya A. Duha. Nomor 3. Surah Ad-Duha merupakan surat urutan ke-93 di dalam Al-Quran yang terdiri dari titik-titik ayat. A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Jawabannya B. 11. Nomor 4. Arti dari Asmaul Husna Al-Wahid adalah A. Maha Kuasa, B. Maha Penyayang, C. Maha Dibutuhkan, D. Maha Esa. Jawabannya D. Maha Esa. Nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pak Doni merawat anak yatim dengan penuh kasih sayang. 2. Menghina orang miskin. 3. Ia selalu jujur dalam hal apapun. 4. Selalu mensyukuri nikmat Allah. 5. Tidak punya rasa peduli kepada orang lain. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk perintah dari surat Ad-Duha adalah nomor A. 1 dan 4, B. 1 dan 5, C. 3 dan 2, D. 5 dan 4. Jawabannya A. 1 dan 4. Nomor 6. Berikut ayat Al-Quran yang menyebutkan Asmaul Husna As-Samad adalah A. Surah Al-Fatihah ayat 1, B. Surah Al-Ikhlas ayat 2, C. Surah Ad-Duha ayat 4, D. Surah Ad-Duha ayat 10. Jawabannya B. Surah Al-Ikhlas ayat 2. Nomor 7. Orang yang tidak titik-titik kepada manusia berarti tidak titik-titik kepada Allah. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan di atas adalah A. Berdoa, bersyukur, B. Berzikir, berterima kasih, C. Berterima kasih, bersyukur, D. Beriman, berzikir. Jawabannya C. Berterima kasih, bersyukur. Nomor 8. Kesalahan kepada orang lain yang belum dimaafkan sampai mati, titik-titik. A. Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. B. Harus dibayar dengan harga yang ditentukan keluarga. C. Menunggu dibebaskan oleh hakim di pengadilan. D. Harus ada surat keterangan dari kepolisian. Jawabannya A. Akan ditebus dengan amal baik di akhirat. Nomor 9. Asmaul Husna Al-Afuwu berarti Allah SWT Maha Pemaaf. Perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afuwu adalah A. Al-Ghafar mengampuni dosa besar, sedangkan Al-Afuwu mengampuni dosa kecil. B. Al-Ghafar mengampuni dosa, sedangkan Al-Afuwu memaafkan dan menghapus dosa.
C. Al-Ghafar menghapus dosa, sedangkan Al-Afu memaafkan tanpa menghapus. D. Al-Ghafar hanya untuk orang yang bertaubat, sedangkan Al-Afu untuk semua orang. Jawabannya B. Al-Ghafar mengampuni dosa, sedangkan Al-Afu memaafkan dan menghapus dosa. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meringankan beban orang yang bersalah. 2. Menjaga hati tetap bersih dari dendam. 3. Menciptakan permusuhan. 4. Menjalin kerukunan dan kedamaian. Manfaat dari memaafkan orang lain ditujukan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 2, 3, dan 4, D, 1, 3, dan 4. Jawabannya B, 1, 2, dan 4. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 11. Dalam konteks Al-Ghafar, kita diajarkan untuk titik-titik aib orang lain. Jawabannya menutupi. Nomor 12. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji tidak mengulanginya lagi disebut taubat. Nomor 13. Fa'ammal yatima fala taqhar. Apakah arti penggalan ayat di atas? Jawabannya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nomor 14. Asmaul Husna Al-Ghafar memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala titik-titik. Jawabannya menutupi dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Nomor 15. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran adalah Al-Hadis. Nomor 16. Hikmah dari menyatakan penyesalan dan memaafkan adalah membuat diri merasa menjadi lebih tenang, lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak berbuat kesalahan dan menyakiti orang lain. Nomor 17. Salah satu adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah mempunyai sifat titik-titik. Jawabannya Al-Wahid. Nomor 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Segala sesuatu bergantung kepadanya, sedangkan Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dialah satu-satunya tempat makhluk memohon dan meminta pertolongan. Pernyataan tersebut menggambarkan makna dari Asmaul Husna titik-titik. Jawabannya Al-Samad. Nomor 19. Pemberian sesuatu kepada orang tertentu yang dikehendaki dan biasanya dalam bentuk benda dan bertujuan untuk memberikan penghormatan atau kasih sayang disebut sedekah. Nomor 20. Surah Ad-Duha dikelompokkan ke dalam surah titik-titik. Jawabannya Makkiyah. Jawablah pertanyaan berikut dengan uraian yang benar. Nomor 21. Jelaskan isi kandungan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha berisi tentang pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Muhammad SAW dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, dan mengandung pula perintah kepada Nabi supaya mensyukuri segala nikmat. Nomor 22.
As-Samad artinya Allah Maha dibutuhkan. Apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Samad? Jawabannya dari firman Allah dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua adalah Allah tempat meminta segala sesuatu. Nomor 23. Mengapa setiap manusia harus saling memaafkan? Jawabannya, karena sifat memaafkan adalah sifatnya para ahli surga dan pahalanya tidak terbatas. Nomor 24. Bagaimana kita mengamalkan Al-Ghafar dalam kehidupan di sekolah? Nah, kita dapat mengamalkan sifat Al-Ghafar dengan cara memaafkan kesalahan teman yang tidak sengaja dilakukan, tidak mengungkit-ungkit kesalahan teman di masa lalu, menjaga rahasia teman yang telah menceritakan masalahnya, mendoakan teman agar tidak mengulangi kesalahannya. Nomor 25. Sebutkan 4 Asmaul Husna beserta artinya yang kamu ketahui. Nah, untuk alternatif jawabannya, Al-Ghafar adalah zat yang maha mengampuni dan menutupi dosa. Al-Afu adalah zat yang maha menghapus dosa. Al-Wahid adalah zat yang maha tunggal atau esa. Dan Al-Samad adalah zat yang menjadi tempat bergantung dan tumpuan segala harapan. Sekian dan terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Rajin Belajar ya, dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.